Assalamualaikum, salam review aja. Kembali lagi bersama saya di Talk Aja. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat. Nah, kali ini depan saya ini ada HP ROG 3, ROG Phone 3. Sebelum saya mereview HP ini, mari kita seruput yang satu ini dulu. Nah, sebelumnya itu saya mau cerita dulu kenapa ada handphone ROG Phone 3 di depan saya. Jadi ceritanya saya itu pemakai ROG Phone 2. Saya beli ROG Phone 2 itu tahun 2020, Januari 2020. Jadi waktu pas launching ROG Phone 2, saya lihat speknya, saya tertarik dan akhirnya saya beli. Nah, kenapa bisa ada ROG Phone 3 di depan saya? HP saya itu bukan saya jual, ROG Phone 2-nya bukan. Nah, kemarin itu hari Senin tanggal 4 Januari 2021 saya mengalami insiden di mana ketika saya mengendari motor bersama istri saya dan handphone saya itu berada di dalam saku celana. Ternyata jatuh handphone itu dari saku celana saya. Ketika saya memutar balik, ternyata kondisi HP saya seperti ini. Nah, seperti itu handphonenya dalam keadaan hancur ya. Sangat sedih kan ya melihatnya. Nah, ketika insiden itu, saya ingat waktu saya membeli handphone ROG 2, itu saya ditawarkan untuk mengasuransikan handphone saya. Awalnya saya juga berpikir ini asuransi apa ya? Apakah ini asuransi benar atau tidak? Nah, kemudian saya mengasuransikan handphone tersebut. Jadi asuransi yang ditawarkan kepada saya itu namanya Tech Protect. Nah, ini asuransinya. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya mencari kartu ini. Kemudian saya baca, ketika saya membaca kartu ini, ternyata proses untuk mengklaim itu sangat gampang. Kita hanya membuka website Tech Protect. Nah, kemudian saya mengajukan klaim di website tersebut dengan memfoto dan memvideokan HP tersebut. Jadi kan kejadiannya tanggal 4, saya mengklaimnya tanggal 5, yaitu hari Selasanya. Dan kemudian tanggal 6 Januarinya saya sudah mendapatkan pesan bahwa proses pengajuan klaim saya ini diterima dan saya diminta untuk memenuhi biaya klaim asuransinya. Nah, setelah saya penuhi biaya klaim asuransinya dan saya mendapatkan jadwal untuk penjemputan HP saya. Dan ternyata dijemputnya pada tanggal yang sama, tanggal 6 Januari sorenya. Tanggal 8 Januarinya saya mendapatkan pesan kembali bahwa handphone saya ini sudah tidak bisa diperbaiki, tapi diganti oleh Tech Protect. Nah, ternyata Tech Protect memberikan solusi untuk mengganti unit saya dengan unit yang baru. Nah, di dalam pesan tersebut, saya mendapatkan pesan bahwa unit tersebut akan diganti dengan handphone yang lain. Kenapa mesti diganti unit yang lain? Ternyata ROG Phone 2 itu sudah discontinue. Nah, terus alternatifnya apa? Nah, Tech Protect memberikan dua alternatif. Yang pertama, saya ditawarkan ROG Phone 3 atau Xiaomi Black Shark 3. Nah, karena saya memilih ROG Phone 3 dengan harga yang lebih mahal dibandingin ROG Phone 2, itu saya diminta untuk menambah selisihnya. Kalau saya memilih Black Shark itu ternyata tidak dipinta untuk penambahan, tapi karena saya minta ROG Phone 3, itu saya diminta untuk menambah selisihnya. Nah, tanggal 11 Januari itu saya mendapatkan pesan kembali. Nah, di mana permohonan saya untuk mendapatkan ROG Phone 3 ini telah disetujui dan saya diminta untuk mentransfer selisih dari ROG Phone 3 ke ROG Phone 2. Nah, setelah saya transfer, tanggal 12-nya itu sudah dikirim handphonenya. Dan setelah handphonenya dikirim, saya terima tanggal 13 Januari. Nah, dari proses pengajuan klaim sampai proses handphone ini saya terima, itu hanya memakan waktu 7 hari. Sangat cepat ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Tech Protect yang telah mengganti unit
saya dengan unit yang baru, dan menurut saya asuransi ini bukan asuransi kaleng-kaleng. Bagaimana menurut kamu? Nah, itu sekilas tentang asuransi Tech Protect. Sekarang kita buka ya handphone ini. Nah, ini masih disegel. Nah, sekarang kita buka apa saja sih yang kita dapat dari handphone ini. Kita buka ya. Nah, ini unitnya ya. Kemudian, nah ini kepala charger dan ini kabel chargernya ya. Kita dapat. Oh, nih adapter 3,5 mili kita dapat juga. Nah, ejector pinnya kita dapat. Nah, apalagi? Oh, kita dapat stiker. Kita dapat stiker IMEI. Nah, kita juga dapat garansinya dari Asus. Kemudian ini buku manual. Dan ini kita dapat hard case ya. Dan ini dia unitnya. Kita buka ya. Nah, ini dia unitnya. Nah, kita nyalain ya. Nyala. Tuh, bunyi ya. Nah, ROG Phone 3 ini dia launchingnya di Juli 2020 ya. Sekarang udah Januari 2021. Nah, kenapa saya pilih ini? Ya, untuk kelas HP gaming saat ini itu ada 3, yaitu ROG Phone, ada dari Xiaomi itu Black Shark 3, dan dari Lenovo itu Legion ya. Tapi kenapa saya suka ROG Phone? Karena sebelumnya emang saya suka pakai ROG Phone gitu. Dia itu punya dimensi layar 6,59 inch, terus kemudian beratnya itu 240 gram. Jadi memang cukup berat, tapi memang kalau untuk HP gaming ya berat seperti ini gitu. Nah, ini layarnya ini 6,59 inch AMOLED 1080 kali 234 pixel. Kemudian dia sudah Corning Glass Gorilla 6. Terus juga refresh rate-nya itu 144 Hz. Nah, di ROG Phone 2 itu refresh rate-nya hanya 120 Hz. Jadi ada peningkatan di layar nih. Kenapa refresh rate itu sangat penting? Ya karena refresh rate itu berhubungan dengan blurring. Jadi kalau refresh rate-nya makin tinggi, ya makin bagus. Jadi blurringnya itu, efek blurringnya itu sangat sedikit. Jadi ketika kita bermain game atau kita browsing itu sangat-sangat membantu. Jadi kayak seperti ini nih. Nih. Tuh. Jadi efeknya sangat-sangat dikit ya. Oke. Nah, dia bagian belakangnya ini sudah Corning Glass Gorilla 3, sudah kaca ya. Untuk kelilingnya ini aluminium metal ya. Terus juga ada RGB light di bagian belakangnya dengan logo ROG. Nah, sekarang bagian dapur pacunya, dia chipsetnya ini menggunakan Snapdragon 865 Plus. Dia udah plus dan udah sangat bagus ya. Terus octa-core. Nah, dia GPU-nya itu Adreno 650. Udah sangat bagus lah untuk bermain game. Dia dual nano SIM standby, terus kemudian dia sudah support 5G juga. Nah, untuk RAM-nya dia ada 3 varian, 8GB, 12GB, dan 16GB. Yang paling saya suka dari ROG Phone ini adalah dia udah ada air trigger. Jadi dari ROG Phone 2 sudah ada air trigger, dan di ROG Phone 3 juga ada air trigger. Jadi ketika kita bermain game-game FPS seperti PUBG,
terus kemudian Free Fire itu kita tinggal begini aja mainnya. Ya, jadi kayak ada L1, ada R1 gitu. Nah, sekarang kita beralih ke kamera. Nah, untuk main kamera dia memiliki triple lensa ya, di 64 megapiksel untuk wide, 13 megapiksel di ultra wide, dan 5 megapiksel di makro. Nah, bukaan dia 1,8, jadi untuk foto-foto bokeh dia udah dapet ya. Untuk perekaman video dia udah support 8K di 30 fps, dan 4K dia 30 fps, 60 fps, dan 120 fps. Dan ini udah sangat bagus ketika kita merekam format 4K ya. Kemudian untuk Full HD-nya dia sampai 240 fps. Dan untuk HD-nya dia sudah sampai di 480 fps. Jadi untuk slow motion udah sangat-sangat bagus ya. Nanti kita coba. Nah, untuk di bagian depan dia mengadopsi single kamera di 24 megapiksel. Dia udah fiturnya udah HDR dan panorama. Dan untuk perekaman video dia di Full HD 1080 30 fps. Jadi yang saya sangat suka di kameranya ini udah ada mode Pro Video seperti ini ya. Tuh. Jadi kita bisa setting video itu secara manual, dari ISO-nya, kemudian dari exposure-nya, white balance-nya. Terus ada mode lagi, dia ada mode time lapse. Ini ada mode time lapse, terus kemudian ada mode slow motion, ada motion tracking. Dan seperti ini hasil fotonya. Dan ini hasil dari perekaman videonya. Nah, ini video 8K ya, di 30 fps seperti ini hasilnya. Nah, kalau ini video 4K di 60 fps. Kita bikin slow motion. Nah, ini hasil videonya dari rekaman RAW Pro 3 seperti ini. Nah, terus untuk fitur yang lain dia udah seperti biasa, ada WiFi, ada Bluetooth, dan dia sudah ada NFC. Untuk fingerprint dia sangat responsif seperti ini. Nah, ini bagian fingerprint kalau menurut saya sangat cukup ya. Nah, untuk baterai dia sudah 6000 mAh. Dia udah sangat besar ya. Kemudian fast support fast charging di 30 watt. Nah, untuk varian warna dia hanya di satu warna, yaitu black glare. Jadi cuma satu warna ya. Nah, untuk tes performance-nya dia mendapatkan skor AnTuTu di 621/932. Ya sangat tinggi ya. Karena emang dia HP gaming gitu. Untuk USB Type-C dia ada 2 slot, yaitu di bagian bawah dan kemudian di bagian samping sini. Jadi ketika kita bermain game itu sangat membantu ya. Jadi kabel itu nggak di sini, tapi di sini. Nah, untuk bagian sound-nya dia sudah DTS:X stereo speaker. Nanti kita coba dengarkan nih. Nah, kita dengarkan suaranya, speakernya sangat jernih ya. Dia udah stereo. Oke. Itu suara speakernya sudah sangat bagus ya, speakernya dan jelas. Nah, dia kekurangannya dia tidak memiliki jack 3,5 mili. Tapi kita mendapatkan adapter jack 3,5 milinya. Nah, demikian review dari saya mengenai Asus ROG Phone 3. Jika kalian suka dengan video dari saya, silakan like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ya. Dan ikutin terus video dari saya hanya di Talk aja. Salam review aja. Assalamualaikum.